Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra, NIM 19042170. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan beri penjelasan tentang hasil penelitian kami di sebuah negeri yaitu Negeri Kesang. Jadi judul penelitiannya kami buat yaitu peran lembaga nagari dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Nagari Kasang, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman. Baiklah, yang pertama kami berkelompok 5 orang. Yang pertama Melia Safitri dengan NIM 1904-269, dan kemudian Auliananda Pertiwi dengan NIM 1904-2108, dan selanjutnya Muhammad Razil Ahsan dengan NIM 1904-2158, dan Randi Saputra 1904-2170, dan Nusrika binti Tasaka dengan NIM 1904-2213. Baiklah, untuk materi pertama, latar belakang masalah. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada nilai masyarakat. Konsep ini bercerminkan kepada paradigma yang menekankan pada salah satu perubahan dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses pengembangan dan memerdirikan dan menswadayakan dalam tingkah nagari tersebut. Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan atau LPMK adalah lembaga suatu wadah yang dibentuk atas praksara masyarakat sebagai lurah yang berguna sebagai membantu masyarakat dalam segi ekonomi. Selanjutnya, di Nagari Kasang terletak di Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Merupakan salah satu nagari yang di Kabupaten Tanah Datar yang memiliki penduduk sebanyak 22.000 dengan 10 korong, dan lembaga pemberdayaan masyarakat terbaik di Kecamatan Batanganai. Salah satu lembaga yang membuat pemberdayaan masyarakat maju adalah Karang Taruna, BPRN, Bumnak. Permasalahan yang ada di Negara Kasang adalah kekurangan dana anggarannya untuk nagari, sehingga pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan terbatas. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat di negari ini kurang terlaksana dengan baik karena permasalahan dana anggaran di negari yang minim dibandingkan dengan jumlah masyarakat di negari yang Kasang yang banyak. Lalu ada permasalahan terkait dengan pengelolaan dan permasalahan yang sering terjadi, yaitu seperti ketidakmerataan pemberi bantuan, di mana banyak sekali masyarakat yang komplain terkait bantuan yang diberikan pemerintah negari karena tidak tepat sasaran. Selanjutnya, subjek penelitian yang kami ambil adalah observasi yang ini dilakukan di Nagari Kasang, Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman, dan kelompok kami melakukan penelitian di nagari ini beralasan karena kami tertarik untuk mengetahui bagaimana peran lembaga nagari dalam melaksanakan pemberdayaan di Nagari Kasang tersebut. Selanjutnya, informasi. Pada saat ini kami mendapatkan informasi dari informan sebanyak 5 orang. Yang pertama, wali Nagari Kasang yang bernama Bapak Ali Buzar Tanjung. Yang kedua, sebagai tokoh masyarakat yaitu Haji Zulfan Supratman. Yang ketiga, sebagai masyarakat Ibu Elva Marina. Dan keempat, Ibu Deswita Rahma. Dan kelima, Bapak Tasman. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang kami dapat dari negara tersebut yaitu lembaga nagari yang sangat berperan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang ada di setiap negari, di mana kelancaran dan keberhasilan di dalam pelaksanaan pemberdayaan ini tentunya harus didukung dan dilatar belakangi dari berbagai pihak. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu langkah dalam meningkatkan harkat martabat suatu masyarakat tertentu yang berada di dalam kondisi kemiskinan dan warga yang tidak mampu. Penelitian dari Nagari Kasang, Kecamatan Batanganai, Padang Pariaman, permasalahan yang terjadi ialah kurangnya dana bantuan untuk nagari, sehingga beliau mengatakan bahwa pemberdayaan yang dilakukan menurut beliau masih belum berjalan sesuai dengan target beliau. Lalu permasalahan mengenai pengelolaan sampah dan permasalahan terkait dengan ketidakmerataan pemberian bantuan. Selanjutnya, dari permasalahan yang terjadi di
terjadi ini salah satu hal yang menghambat keberlangsungan dan kelancaran dalam pemberdayaan masyarakat di negara tersebut, seperti dilakukannya pemberdayaan melalui pelatihan seperti pelatihan menjahit, membordir, dan lain sebagainya. Namun tidak bisa diikuti oleh semua masyarakat karena itu tadi karena kekurangan anggaran dana untuk nagari, sehingga pemberdayaan masyarakat tersebut tidak dapat dilakukan atau terbatas. Dilakukannya pemberdayaan dalam rangka mengurangi pengangguran, di mana nagari melakukan atau membuka lowongan pekerjaan seperti dilakukannya produksi kerupuk jengkol dan budidaya ikan. Dengan didirikannya usaha ini, maka masyarakat tidak memiliki pekerjaan bisa bergabung ke dalam usaha ini, namun tidak bisa masyarakat bergabung karena keterbatasan kebutuhan tenaga kerja dan anggaran. Selanjutnya, adapun salah satu cara yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang ada di negara Kasang tersebut ialah di mana terkaitnya dan dengan kekurangan dana anggaran untuk nagari. Ini wali nagari atau pemerintahan nagari melakukan pengajuan proposal kepada perusahaan-perusahaan yang ada di nagari dalam membentuk dan menambahkan anggaran untuk dana nagari. Selanjutnya, terkait dengan ketidakmerataannya pembagian bantuan masyarakat di negari Kasang yang telah kami temui mengeluh terkait dengan kurang meratanya pembagian bantuan di negari ini, sehingga mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak terima atau komplain terkait keputusan nagari siapa saja yang berhak menerima bantuan. Namun Bapak Wali Negari Kasang mengatakan bahwa pemerintah negari akan lebih selektif lagi di dalam pembagian bantuan ini, sehingga bantuan yang diturunkan atau diberikan tepat sasaran. Dan solusi terdapat permasalahan terkait dengan pemerataan bantuan dilakukan dengan tahapan seperti rumah tangga miskin, janda dan lansia dan sebagainya. Di negari Kasang bekerja sama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat, kerapatan adat nagari atau KAN dan BAMUS dalam melaksanakan pemberdayaan di negari ini. Dengan adanya kekompakan di dalam lembaga negari ini diharapkan menciptakan keberhasilan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di negari Kasang ini. Karena keberhasilan dan kelancaran suatu kegiatan usaha dilakukan, nagari harus mendapatkan dukungan satu sama lain sehingga lembaga ini dapat berdiri kuat dan membangun nagari yang sejahtera dan masyarakat memiliki ekonomi yang berkecukupan. Kesimpulannya, jadi dapat kami simpulkan, lembaga nagari ini sangat berperan penting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, karena tanpa adanya lembaga nagari, mungkin pemberdayaan masyarakat tidak dapat berjalan secara efektif dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dan dengan adanya lembaga nagari, pemberdayaan dilaksanakan menjadi langkah dalam menanggulangi permasalahan terkait kemiskinan dan latar belakang ekonomi masyarakat di negari Kasang. Dan pemerintah negari tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan persetujuan dari lembaga-lembaga di negari Kasang tersebut. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.